Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh. Kali ini saya akan berbicara atau menguraikan tentang sesosok terlupa dalam sejarah seni lukis Indonesia, yaitu Ernest de Saint-Tje. Nama ini mendadak muncul di beberapa media, juga di TikTok, sehubungan dengan temuan kuburan terlantar di daerah Kampung Muara, Desa Pasir Jaya, Kabupaten Bogor. Makam Ernest de Saint-Tje yang seolah-olah dia tidak layak, makamnya terlantar karena dia adalah salah satu sosok dalam perkembangan seni lukis di Indonesia. Oke, kisahnya menarik. Menurut saya sangat menarik karena sosok ini begitu dekat dengan Presiden Soekarno. Karya-karyanya sampai sekarang masih terpasang di Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Tampak Siring Bali, dan Istana di Cipanas. Karya-karyanya mencerminkan betapa Ernest de Saint-Tje mengabdikan seumur hidupnya untuk seni lukis Indonesia. Kanvasnya berisi semua keindahan alam yang pernah dilihatnya, keindahan alam tentang Indonesia. Tanpa berpikir panjang, saya akan bercerita siapa Ernest de Saint-Tje. Nama lengkapnya Ernest Regnard Leonce de Saint-Tje. Di hampir semua media online yang pernah menulis menyebutkan bahwa Ernest de Saint-Tje, disebut saja seperti begitu supaya singkat, keturunan Prancis. Penelusuran saya lewat geni.org menyebutkan nenek moyang Ernest de Saint-Tje benar keturunan atau berasal dari Perancis. Lebih tepatnya barangkali orang Perancis yang lahir di Jerman, datang ke Hindia Belanda di penghujung abad ke-18, menetap di Surakarta dan berkarir sebagai tentara VOC dengan pangkat terakhir kopral. Dia juga menjadi Vandrich atau ketua atau pemimpin orang-orang bebas kulit putih di Surakarta pada saat itu. Dia menikah 2 kali, pertama dengan Flor de Saint-Tje, yang kedua dengan Putri Kesultanan Banten. Tidak ada penjelasan Putri Kesultanan Banten yang mana dan bernama siapa. Situs itu hanya menyebutkan Jean-François Teyssonnier, yang kemudian mengubah namanya menjadi nama Belanda, yaitu Johann Frans de Saint-Tje, meninggal dan dimakamkan di Surakarta. Anaknya August Jan Casper lalu kemudian mengadopsi nama de Saint-Tje. Sejak saat itu, dari sinilah klan de Saint-Tje dimulai. Dia berkarir sebagai ajudan pengawal berkuda Susuhunan Surakarta serta pedagang anggur. Menikah 2 kali, yang pertama dengan seorang perempuan Belanda, yang kedua dengan salah satu putri Kasunanan Surakarta. Berikutnya adalah salah satu putra August Jan Casper bernama Johannes Augustinus de Saint-Tje atau biasa disebut Tinus de Saint-Tje. Mungkin yang paling berperan dalam yang membangun keluarga ini menjadi sedemikian terkenal. Dia sangat dekat dengan Susuhunan Surakarta pada saat itu. Bahkan dia
ditugaskan oleh VOC untuk menahan, ditugaskan oleh Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk meyakinkan Susuhunan Surakarta tidak terlibat dalam perang di Ponorogo, artinya netral. Tinus Descenze mengawali karir sebagai tuan tanah. Dia memiliki perkebunan tebu sedemikian besar. Dia juga menikah dengan salah satu putri Sunan Surakarta, yaitu Raden Ayu Soren Helena Condrokusumo. Yang berikutnya adalah, kalau ini kakek langsung dari Ernest Descenze, yaitu Johannes August Diederik Caspar Descenze. Dia mengelola sebuah perkebunan dan menikahi salah satu keluarga keraton Kasunanan Surakarta, Raden Ayu Tejaningsih. Lalu setelah itu ayah Ernest Descenze bernama Leon Caspar Zode Descenze. Dia terkenal di Klaten sebagai tuan tanah, pemilik perkebunan gula dan nila. Dia memperkaya diri dengan dari bisnis-bisnis perkebunan hanya di satu tempat, tapi sedemikian luas. Berbeda dari ayahnya, Leon Caspar Zode Descenze tidak menikahi keluarga Sunan atau anggota keraton Surakarta. Dia menikahi seorang perempuan Belanda, Charlotte Wilhelmina Henriette Reinhardt, yang lahir di Batavia. Oke, sekarang kita bercerita tentang Ernest Descenze dan karirnya sebagai pelukis. Ernest Descenze lahir di Jatinegara, Batavia, 17 Agustus 1885. Dia juga membesarkan diri atau besar di Batavia, bukan di Surakarta seperti nenek moyangnya, seperti ayah dan nenek moyangnya yang lain. Selama di Batavia, dia tidak mengikuti jejak orang tuanya merintis usaha perkebunan atau berdagang. Dia fokus kepada kesukaannya, yaitu melukis. Pada saat itu di Batavia sedang berkembang aliran Moi Indi, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah Hindia yang molek, Hindia cantik. Aliran ini berkembang di penghujung abad ke-19 karena pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sedang menggalakkan atau mengembangkan program pariwisata, mengundang banyak turis-turis dari luar untuk melihat keindahan Hindia Belanda. Maka lukisan-lukisan Moi Indi cenderung pada lukisan-lukisan alam Hindia Belanda yang indah-indah. Disinilah Ernest Descenze menerjunkan diri. Dia bukan yang mungkin menarik dari Ernest Descenze adalah dia tidak sekolah seni rupa. Dia tidak sekolah seni lukis, tetapi otodidak. Dia belajar sendiri. Dia mulai melukis pada tahun 1915 pada usia 30 tahun. Dengan bimbingan beberapa pelukis yang sudah senior, diantaranya adalah Van Aken, Willy Halwin, Rudolf Bonnet, dan lainnya. Satu kekuatan yang membuat Descenze dipuji oleh banyak orang pada saat itu adalah dia mampu menangkap cahaya tropis alam Indonesia atau alam Hindia Belanda dengan impresionisme barat. Lukisannya menjadi begitu hidup, menjadi begitu menonjol, dan salah satu orang yang menyukai lukisan Descenze adalah Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Keduanya berkenalan semenjak jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada saat itu Soekarno barangkali masih mahasiswa di Institut Teknologi Bandung dan juga aktivis.
Desence berkeliling ke hampir semua tempat di Pulau Jawa, mencari sosok, mencari keindahan-keindahan yang bisa dia tangkap dan kemudian ditumpahkan ke dalam kanvas. Dia pernah 5 tahun berada di Sumatera, tepatnya di Padang dan di beberapa kota lainnya, untuk melukis ngarai. Dia melukis Danau Singkarak, satu sisi Danau Singkarak pada pagi hari yang begitu indah. Lukisan-lukisannya disukai banyak orang, sehingga kemudian dia masuk ke dalam jaringan seni rupa yang bernama Batavias Kunstkring. Kantornya sampai sekarang masih ada, yaitu di Jalan Teguh Umar. Sebagai seorang pelukis Moi Indi, sebagai seorang pelukis alam, Ernest Desence hampir tidak pernah diam. Dia terus berkeliling, bahkan dia berhari-hari berada di Gunung Salak di daerah Bogor untuk mencari tempat yang tepat untuk agar bisa melukis panorama Gunung Salak dengan posisi yang sangat bagus. Nasib kemudian membawanya ke sebuah kampung bernama Kampung Muara, Desa Pasir Jaya, Kabupaten Bogor. Saat itu sekitar tahun-tahun 30-an, tahun 20-an atau tahun 30-an, Kampung Muara itu masih sepi penduduk atau jarang orang. Kampung itu berada di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dengan latar belakang. Di bawahnya ada pertemuan 2 sungai yang sangat indah, Sungai Cipinang Gading atau Sungai Cipinang Gading dan Sungai Cisadane. Disinilah kemudian Ernest Desence menghabiskan waktu berhari-hari menangkap panorama Gunung Salak. Di sini pula Ernest Desence menemukan jodohnya, seorang gadis muda kelahiran Kampung Muara yang bernama Siti Rasmini. Tidak ada catatan yang menyebutkan kapan mereka menikah. Yang pasti mereka hidup bersama di sebuah tempat di Bandongan, sekarang namanya Jalan Pahlawan. Mereka tinggal di situ. Rumah kediaman mereka sekarang menjadi gedung PT Bostinko. Keduanya bahagia sampai kemudian tahun 1952 Siti Rasmini Desence, dia sudah pakai nama keluarga suami, meninggal dunia pada usia sekitar 45 tahun. Sampai kematiannya Desence, Siti Rasmini tidak melahirkan seorang bayi pun dari perkawinan dengan Ernest Desence. Siti Rasmini dimakamkan di tanah kelahirannya, bahkan di posisinya di depan rumahnya atau di tanahnya dia sendiri di Kampung Muara. Tapi sesuai kesepakatan Ernest Desence dengan Siti Rasmini, mereka mengangkat seorang anak dari keponakan yang bernama Jupriani. Jupriani kemudian layak menggunakan nama Desence. Bahkan Jupriani mengikuti jejak sang ayah angkat menjadi pelukis. Banyak lukisannya kemudian dihadiahkan kepada Ibu Tien Soeharto. Muncul pertanyaan, mengapa Ernest Desence begitu terkenal, begitu menjadi fenomena di kalangan pelukis Moi Indi? Ada satu tulisan yang menarik, tetapi kemudian kalau kita sebutkan ini seolah-olah kita menafikan atau tidak menghargai kreativitasnya atau karyanya. Disebutkan bahwa Ernest Desence terkenal karena dekat dengan Soekarno atau karena Soekarno menyukai lukisannya, sesuatu yang barangkali nggak salah ya. Soekarno menyukai atau Presiden Soekarno menyukai lukisan Desence jauh sebelum kemerdekaan, bahkan ketika dia masih menjadi aktivis
dan masih menjadi pejuang kemerdekaan. Apalagi pada saat itu, pada tahun 1930-an, Ernest de Sence banyak mengadakan pameran. Utamanya adalah pameran bersama pelukis-pelukis mulai indie saat itu. Dia juga masuk ke dalam jaringan seniman Batavia's Kunstskrin. Tahun-tahun 36 sampai 39, Ernest de Sence banyak melakukan atau banyak menggelar pameran tunggal. Salah satu pameran tunggal dihadiri bahkan dibuka oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu, B.J. de Jong. Ada salah dalam Het Nieuws van de Dag Nederlands Indie sempat mengabadikan bagaimana de Jong dan Ernest de Sence terlibat dalam sebuah pembicaraan. Artinya bukan hanya Soekarno yang menyukai atau mengagumi karya de Sence, tetapi juga kalangan-kalangan masyarakat Belanda pada saat itu. Dia dianggap mampu menangkap panorama keindahan Hindia Belanda dari sudut atau dengan cara yang paling menarik dan menggunakan pendekatan impresionisme barat. Dalam salah satu buku, Dullah, seorang pelukis aliran realisme di Indonesia dan kurator untuk Istana Merdeka, mengatakan betapa Ernest de Sence dan Soekarno sangat dekat, sangat akrab, begitu baik. Hubungan begitu seolah-olah tidak ada jarak. Bagaimana Soekarno sering berbincang-bincang dengan keduanya, dan itu berlangsung bertahun-tahun sampai kemudian Jepang datang. Saat Jepang mendarat di Hindia Belanda, hubungan keduanya terputus. Gak ada kabar keduanya kemudian pernah bertemu selama 3 tahun kekuasaan Jepang. Ada indikasi de Sence ditangkap Jepang dan dimasukkan ke dalam kamp interniran. Setelah Jepang hengkang, Hindia Belanda atau Indonesia masuk ke dalam era baru, yaitu perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu terjadi setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Juga tidak ada kabar Soekarno dan de Sence sempat bertemu pada situasi seperti itu. Yang pasti adalah ketika agresi militer Belanda dan Republik dalam keadaan genting, Soekarno menitipkan anak tertuanya yaitu Guntur Soekarno Putra ke rumah Ernest de Sence di Bogor. Ernest de Sence dengan tangan terbuka membantu Soekarno. Dia merawat Guntur yang pada saat itu sudah besar, bukan lagi anak-anak, dan benar-benar melindunginya. Dullah mengatakan juga bahwa Ernest de Sence itu mau melakukan apa saja untuk sahabatnya yang bernama Soekarno. Tapi memang tidak banyak yang dilakukan de Sence pada saat itu selain melindungi Guntur Soekarno Putra. Tahun 1950, tepatnya Desember 1950, setelah 1 tahun setelah konferensi meja bundar dan keadaan mulai normal, setelah itu Soekarno kemudian kembali ke Istana Merdeka. Hubungan de Sence dan Soekarno berlanjut lagi. Dimulai dengan ada sebuah kisah bagaimana bagaimana Soekarno kehilangan satu lukisan Ernest de Sence yang biasa ada di istana. Soekarno menugaskan Mangil, seorang ajudannya, untuk mencari Ernest de Sence. Entah bagaimana atau sesuatu yang kebetulan, tetapi juga tidak dianggap kebetulan, Mangil dapat menemukan Ernest de Sence di Northwick atau sekarang yang bernama Jalan Juanda. Pada saat ketemu Mangil,
Ernest Desence nggak percaya kalau Soekarno mencari dia. Sebab apa? Soekarno sudah jadi presiden, sementara Desence masih seperti begitu-gitu aja. Akhirnya manggil meyakinkan, ayolah kita ketemu Soekarno di istana. Lalu kemudian Desence ikut, dan mereka kaget. Desence begitu kaget ketika Soekarno merangkulnya dan kemudian mengajaknya berbicara seperti sekian tahun lalu. Keduanya masih begitu akrab. Setelah pertemuan itu, Ernest Desence kembali berkarya. Dia menangkap semua keindahan Hindia Belanda, maaf Indonesia, dari semua aspek. Dia berkelana dari satu ke lain tempat, melukis dan melukis. Lukisannya diserahkan ke Soekarno. Hampir semua lukisan itu dipajang di Istana Merdeka, di Istana Bogor, dan di kediaman Soekarno di Batu Tulis. Di Istana Negara tidak hanya lukisan Desence, tapi juga ada lukisan Liman Fol. Karena pada saat itu hampir Soekarno mengundang hampir semua seniman-seniman, terutama para pelukis, untuk berbincang, mengemukakan ide dan segala macam gagasan-gagasan. Dullah, Liman Fol, dan berbagai macam, dan beberapa pelukis lainnya selalu hadir. Soekarno menyukai seni lukis. Situasi itu, atau kita sebut saja kedekatan Soekarno kembali, berlangsung sampai tahun 1960-an. Namun tiba-tiba politik Soekarno, terutama politik Soekarno berubah. Kepada para seniman-seniman yang dia himpun, yang dia kumpulkan, Soekarno mengutarakan gagasannya tentang pembentukan sebuah lembaga yang disebut Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra. Saya melihat pada saat itulah kemudian Ernest Desence menjauh. Dia tidak ingin seniman berpolitik. Ketika Lekra terbentuk, Ernest Desence tidak termasuk di dalamnya. Tetapi ketika Soekarno membuat sebuah katalog, sebuah buku katalog seni lukis yang ada di istana, nama Desence dan karyanya terdapat. Dua hal yang kemudian barangkali kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kalau menurut saya, Ernest Desence dekat dengan Soekarno secara pribadi dan secara profesional, tetapi tidak secara politik. Sebab barangkali Ernest Desence juga sudah mencium aroma Lekra akan digunakan atau digunakan oleh Partai Komunis Indonesia. Maka sampai sekian tahun dia tetap menjauhkan diri dari Lekra meskipun dekat dengan Soekarno. Setelah G30 SPKI dan Lekra dibubarkan, serta anggota-anggotanya diburu oleh penguasa baru pada saat itu, nama Ernest Desence seolah menghilang. Dia terlupakan dan terus terlupakan. Dia mengakhiri hidupnya, hari-hari terakhirnya di Bogor. Sampai kemudian pada 12 Januari 1972, Ernest Desence meninggal dunia. Dalam wasiat terakhirnya disebutkan dia ingin dimakamkan di samping makam istrinya, Siti Rasmini Desence, di Kampung Muara, Desa Pasirjaya, Kabupaten Bogor. Padahal keluarga besar Desence pada saat itu menginginkan dia dimakamkan di makam keluarga di Boyolali, tempat nenek moyangnya dan semua kerabat-kerabat Desence dimakamkan. Sekian dekade, lebih tepatnya mungkin hampir 5 dekade,
Ernest de Sence menjadi sosok terlupa, tetapi sejarah mencatat namanya. Ernest de Sence adalah pelopor dan pelukis besar aliran Moi Indie, salah satu aliran dalam sejarah seni lukis di Indonesia. Namanya tidak mungkin terhapus, oleh karena itu akan selalu ada upaya untuk melacaknya. Salah seorang warga Kampung Empang di Bogor bernama Abdurrahman Batarfi melacak makamnya. Ernest de Sence seolah-olah muncul kembali dengan tiba-tiba dalam ingatan kita. Sekian penuturan saya tentang Ernest de Sence, seorang pelukis yang mengabdikan segenap hidupnya untuk mengangkat keindahan alam Indonesia ke dalam kanvas. Terima kasih, sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.